Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nurholis, yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin, serta teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka pada hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mulai materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nur Anissa Fadilah, NIM 180006106, mata kuliah ilmu dakwah, kelas C. Insyaallah pada pertemuan ini saya akan membahas surat Al-Mu'minun ayat 1-11, di mana berisi tentang 6 karakter orang mukmin. Yang pertama, orang yang khusyuk dalam sholatnya, sesuai pada surat Al-Mu'minun ayat 2. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk dalam sholatnya ini dari segi kualitasnya. Ketika kita sholat, ya kita fokus memohon dan memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memahami ketentuan-ketentuan setiap rukun sholat, dan ketika kita sholat, bacaan kita tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa, sehingga makhraj, tajwid, dan panjang pendeknya tidak terpenuhi. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna, sesuai pada surat Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Contohnya, nonton sinetron dari program ke satu ke program lainnya, atau film, gibah berjam-jam, bengong, dan lain sebagainya merupakan contoh yang tidak termasuk pada ayat ini, atau contoh yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Lantas, contoh yang dimaksudkan pada ayat ini merupakan contoh pandai memanfaatkan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada orang yang menunaikan zakat, sesuai pada surat Al-Mu'minun ayat keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sebagai mukmin sejati memang berkewajiban membayar zakat sesuai ketentuan yang ada, zakat fitrah maupun zakat mal. Apalagi ditambah amalan-amalan lain seperti infak, sedekah, dan menyantuni kaum duafa. Nah, kita harus sadar akan setiap rezeki yang kita dapat, ada rezeki orang lain juga. Nah, jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana mungkin kita dapat rezeki? Yang keempat, ada orang yang memelihara kemaluannya, sesuai pada ayat kelima surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafidun, yakni menahan diri dari apa yang tidak halal bagi mereka untuk menjaga kehormatan mereka, menjauhi dari perbuatan zina, homoseksual, dan perbuatan keji lainnya,
Pada ayat ke-6 diperjelas kembali, tapi dengan kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, diperjelas kemudian pada ayat ke-7, tetapi barang siapa mencari di balik itu zina, homoseksual, dan lain sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang kelima, orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya sesuai pada ayat ke-8 surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga amanah salah satunya seperti melahirkan anak. Nah, tapi tetapi tidak pernah diurusi atau diberi ke orang tuanya mengurusi, ditinggal di panti asuhan. Yang lebih parahnya lagi itu ditinggal gitu aja atau dibuang. Nah, kita harusnya tidak boleh seperti itu karena anak adalah salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jika berjanji harus ditepati, tidak berkhianat, dan komitmen dengan apa yang sudah kita buat. Apalagi komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang masih punya janji? Jangan lupa ditepati ya. Yang terakhir adalah orang yang memelihara sholatnya sesuai pada ayat ke-9 surat Al-Mu'minun, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Jadikanlah sholat sebagai kebutuhan. Ingat bahwa Allah begitu penuh kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan 24 jam yang sama tiap hambanya. Masa waktu 5 menit untuk sholat tidak ada. Nah, ketika kita sholat dan memahami gerakan dan ucapan yang kita lakukan, begitu banyak makna yang tersirat maupun tersurat. Mengapa kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu adalah 6 contoh orang mukmin. Nah, pada ayat ke-10 surat Al-Mu'minun menjelaskan orang-orang mukmin itu merekalah orang-orang yang mewarisi surga. Dan diperjelas pada ayat 11 surat Al-Mu'minun, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ada yang tahu surga Firdaus seperti apa? Nah, dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus dan paling afdol. Hadis riwayat Tirmidzi 3174 dan disahihkan Al-Albani. Semoga kita termasuk pada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.